Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali channel Ray Konoha. Ada satu ilmu filsafat yang sangat jarang dipelajari. Apa itu? Ilmu filsafat skeptisme. Apa itu ilmu filsafat skeptisme? Skeptisme adalah ilmu filsafat yang menyatakan bahwa sangat sedikit hal yang dapat kita ketahui dengan pasti. Jadi lebih simpelnya ya, ilmu filsafat skeptis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tidak terlalu sotoy gitu. Jadi warga Konoha banyak yang sotoy ya, sok tahu gitu. Jadi ada tagline yang sangat populer dalam ilmu filsafat skeptis ini. Apa itu? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Ya, jadi orang skeptis itu berpikir bahwa ketidaktahuan itu adalah kebahagiaan gitu. Jangan terlalu sotoy gitu. Atau lebih simpelnya kita sebut saja dengan filsafat anti kadrunisme ya. Filsafat anti kadrun. Jadi di sebuah negara atau di sebuah negeri bernama Konoha ada seonggok kadrun yang, mohon maaf ya, yang sudah mengklaim dirinya bahwa sudah punya palang sorga gitu, sudah punya kunci sorga gitu, sudah pasti masuk surga. Padahal surga itu sendiri, kalau kita berpikir secara skeptis, surga itu sendiri belum pasti. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa bantah coba? Emang surga itu sudah pasti gitu? Sherlock dong, kalau surga itu sudah pasti. Ada yang berani Sherlock nggak? Nggak ada. Jadi surga itu hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata, ya, dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan metafora-metafora, ya. Pokoknya dengan kata kiasan-kiasan. Nggak ada satupun yang bisa membuktikan surga itu ada kecuali dengan menggunakan kata-kata. Hanya dengan menggunakan kata-kata. Jadi lahirlah seorang filsuf bernama Pyrrhon. Filsafat skeptis ini diciptakan oleh seorang filsuf bernama Pyrrhon. Jadi nama ini tidak terlalu tenar ya dari filsuf-filsuf sebelumnya seperti Plato gitu, Aristoteles gitu ya. Jadi Pyrrhon adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada sekitar tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Ia merupakan filsuf skeptis pertama di Yunani. Beliau ini pencetus daripada ilmu skeptis ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa gunanya kita belajar tentang ilmu skeptis? Ya, sangat penting ya, terutama di negara, mohon maaf ya, negara yang belum maju ya. Di negara yang belum maju itu banyak ya orang, mohon maaf ya, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Apa yang diucapkan oleh para pemuka agama, mereka ngikut gitu ya. Ya, apa yang dikatakan oleh otoriter tertentu, mereka ngikut gitu tanpa berpikir skeptis gitu. Apa iya yang dikatakan itu benar atau tidak ya? Atau kita ambil contoh lain misalnya, bidadari misalnya. Di Konoha kan banyak orang berpikir bahwa bidadari itu sudah pasti ada. Ya, di surga itu sudah banyak bidadari ya. Bidadari yang montok-montok gitu, yang semok-semok gitu, ya kan? Yang menghibur gitu. Saya juga bingung kenapa bisa ada orang percaya seperti itu ya. Tapi tidak jadi masalah ya. Itu bukan urusan kita ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ada banyak orang terobsesi dengan bidadari. Padahal pada faktanya tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan bidadari di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada orang yang pernah bertemu. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan bidadari misalnya, maka itu klaim sepihak. Tidak ada bukti otentik ya, nggak bisa diilmiahkan gitu. Lu ketemu dengan bidadari itu kapan ya, sama siapa, ada bukti otentiknya nggak ada. Itu kan cuma katanya, ketemu sama bidadari itu kan katanya. Kalaupun ada yang mempercayai itu kan hanya klaim sepihak ya. Jadi disinilah gunanya belajar filsafat skeptis ya. Mohon maaf ya, saya tidak menggurui yang nonton video ini, tapi saya melihat warga Konoha itu sangat jarang yang namanya berpikir skeptis. Ya, mohon maaf, sama seperti iya, kerbau yang dicucuk hidungnya. Mau diarahin kemana aja, mau gitu.
Jadi kalau boleh jujur ya, doktrin itu sama seperti kita yang sedang diikat ya. Contoh misalnya kuda. Jadi kita itu sebenarnya kalau tanpa kita sadari, kita itu seperti kuda yang diikat ya. Doktrin itu kan mengikat dia. Mengikat kita untuk tidak berpikir bebas, tidak menjadi seorang free thinker. Jadi doktrin itu sama seperti tali pengikat tapi tidak kelihatan ya. Jadi ada penelitian, saya lupa itu apa nama penelitiannya ya, pokoknya di Eropa itu ada penelitian yang menerjemahkan apa itu yang namanya doktrin. Jadi doktrin itu diibaratkan seperti tali kuda. Jadi ada seekor kuda yang dari kecil itu diikat terus di kayu gitu. Tapi di umur kuda yang ke 10 tahun lebih gitu, ikatannya itu dibuka. Dan tahu apa yang terjadi? Kudanya itu nggak kemana-mana, tetap di situ aja. Jadi itulah bukti bahwa the power of doctrine. Kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, warga Konoha itu dari kecil itu sudah dogma, didoktrin, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh berpikir terlalu skeptis, nggak boleh berpikir rasional, pokoknya imani saja ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa dari itu ada, imani saja, nggak usah kamu mikir terlalu jauh gitu. Jadi inilah gunanya lahir filsafat skeptis ya. Makanya orang-orang yang berlebihan dalam beragama itu anti filsafat biasanya. Mereka sangat anti yang namanya filsafat karena filsafat yang bisa membongkar gitu. Mereka berpikir bahwa filsafat itu senjata yang bisa membongkar kedok gitu sampai ke dalam-dalamnya. Jadi si pencetus daripada filsafat skeptis ini yaitu Pyrrhon, beliau ini juga mengatakan bahwa alangkah baiknya kita harus skeptis terhadap dogma-dogma agama gitu. Seperti yang saya katakan tadi itu, ya, doktrin, percaya yang namanya sorga gitu. Nggak jadi masalah kita percaya dengan sorga, tapi akan jadi masalah kalau kita terlalu halu dengan sorga. Karena banyak di Konoha itu orang yang terlalu halu dengan sorga itu sehingga meninggalkan tanggung jawabnya di dunia. Bahkan mohon maaf ya, seorang teologi sekalipun mereka itu terobsesi dengan sorga, terobsesi dengan bidadari. Makanya mereka melakukan tindakan-tindakan konyol seperti itu ya, seperti bawa bom ke rumah ibadah orang lain. Itu kan tindakan secara instan masuk surga. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, apa iya seseorang itu masuk surga dengan cara membunuh? Sungguh aneh ya, Tuhan yang bisa memasukkan seseorang itu masuk surga. Kalaupun surga itu ada, karena surga itu kan masih dipertanyakan. Tapi bagi kaum teologi percaya betul, yakin betul bahwa mereka akan masuk surga. Masuk surga dengan jalur tanpa hisab. Itu kan yang mereka mau. Makanya saya sering bongkar filsafat ini, filsafat ketuhanan gitu, filsafat Yunani. Biar apa? Biar kita jangan terlalu maksudnya terlalu halu gitu, terlalu bisa dicucuk gitu. Kita tidak punya kemandirian intelektual. Harus punya kemandirian intelektual dong. Ya. Harus bisa berpikir secara kritis gitu. Kita ambil contoh lainnya misalnya malaikat. Malaikat juga kan masih klaim sepihak ya. Tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa malaikat itu ada. Nggak ada. Siapa yang bisa membuktikan bahwa malaikat itu ada? Kalau misalnya ada yang mengatakan, Nabi kita dulu pernah ketemu dengan malaikat. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kan ketemunya sembunyi-sembunyi ya. Nggak pernah di tempat ramai gitu. Nggak pernah ada bukti. Itu namanya kan klaim sepihak ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang mengatakan, kamu tuh harus percaya ya, yang tidak kamu lihat juga harus percaya. Sama seperti misalnya, kamu itu ada karena apa? Karena orang tuamu bikin kamu kan. Kamu nggak lihat orang tuamu bikin kamu kan. Kan biasanya kan bantahannya kan seperti itu ya. Warga Konoha memberikan contoh-contoh seperti itu. Kamu kan lahir ke dunia ini, kamu nggak tahu kan, nggak sadar kan, kamu dibikin sama orang tuamu. Padahal kan ini kan bukan apple to apple, ya. Orang tua kita itu bikin kita itu hal privasi, bukan hal publik. Ini kan konsumsi publik ya. Kalau Nabi ketemu sama malaikat itu kan konsumsi publik, dikonsumsi banyak orang. Kalau kita diciptakan oleh
orang tua kita, dibikin oleh orang tua kita. Itu kan hal privasi, bukan hal publik, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu, bukan apple to apple. Tapi warga Konoha kan tidak bisa membedakan mana apple to apple gitu, ya. Lagian bertemu dengan malaikat itu bikin anak itu sungguh tidak nyambung, ya. Nggak apple to apple. Tapi warga Konoha kalau sedikit saja diberikan perumpamaan-perumpamaan gitu, metafora-metafora yang nggak nyambung gitu, yang bukan apple to apple, maka mereka akan ngikut saja gitu. Seperti, mohon maaf ya, kuda tadi itu yang didoktrin itu. Jadi itulah hal asal usul kenapa lahir ya ilmu filsafat cabang skeptis, ya, skeptisme. Jadi pada saat itu, pada saat di zamannya Piron ini, orang-orang di sana juga banyak seperti Kadrun juga. Tapi zaman itu masih zaman dewa-dewi Yunani ya, bukan seperti zamannya sekarang ini ya, zaman agama. Jadi zaman itu kalau kita misalnya mengatakan bahwa dewa Zeus itu nggak ada, itu cuma dongeng, itu cuma hoax. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita akan dipenjara seumur hidup, guys, beneran. Zaman dulu, zaman dewa-dewi Yunani itu. Kalau kita mengatakan dewa Zeus atau dewa Peter itu nggak ada, itu bohong-bohongan, maka kita akan dipenjara. Jadi sama zaman dulu, zaman dewa-dewi Yunani, ya, para filsuf juga dipersekusi kok. Seperti Socrates disuruh minum racun, ya kan? Jadi sebenarnya musuh daripada agama ini, ya, mereka ini sangat benci yang namanya filsafat, ya. Karena mereka takut kebongkar semuanya dogma yang selama ini tertanam, ya. Bahkan mereka nggak mau mendengarkan gitu, ya. Bahkan kalau dikasih data sekalipun mereka nggak mau tahu. Bahkan kalau mereka memberikan data, mereka akan selalu berpihak atau a priori gitu, tidak memberikan data yang sejujurnya. Jadi orang yang berlebihan dalam beragama itu biasanya tidak jujur. Mereka itu klaim sepihak. Mereka akan selalu mencari yang berpihak dengan agamanya. Tidak pernah mencari data yang valid gitu, yang jujur gitu, yang murni, ya, memberikan ilmu pengetahuan walaupun itu pahit. Enggak seperti itu. Jadi filsafat cabang ilmu skeptis ini saya menyebutnya dengan filsafat anti Kadrun, ya. Apa itu Kadrun? Kadal gurun. Kenapa disebut dengan kadal gurun? Karena terlalu mabuk agama gitu, berlebihan dalam beragama. Apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agama dari gurun, nurut aja gitu, manut aja. Mau cium kaki kek, mau cium patat kek, mau cium tangan kek, mau cium jarinya kek, mau cium semuanya kek, mau manut gitu. Jadi orang-orang seperti ini banyak di Konoha. Kalau banyak orang-orang seperti ini di Konoha, itu artinya mereka tidak memahami filsafat skeptisme, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, pemuka agama yang mengatakan, kalau cium, mohon maaf, cium pantat saya auto masuk surga tanpa hisap, banyak nanti yang percaya itu, walaupun konyol gitu, walaupun tidak masuk akal. Jadi ini logical fallacy yang sangat parah, ya, cacat logika, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masa kita, mohon maaf, cium pantat pemuka agama kita bisa masuk surga? Minum bekas minuman pemuka agama kita bisa masuk surga? Yang benar aja. Kita harus skeptis, ya. Bahkan kalau bila perlu, ya, kita juga harus skeptis apakah Tuhan itu ada atau tidak, ya. Karena di video sebelumnya saya sudah sering bahas tentang filsafat ketuhanan, ya. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu, bagaimana kita memandang Tuhan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu berpikir bahwa agama kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, Tuhan orang lain sesat, maka kita akan berusaha menyesatkan orang lain, ya kan? Berpengaruh banget, sangat berpengaruh. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu berpengaruh dengan pola pikir kita, tindakan kita. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa gak usah mikirin tentang ini dong, Tuhan lah, jangan pikirkan tentang Tuhan. Gimana kita tidak memikirkan tentang Tuhan kalau banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan cara pandang kita terhadap Tuhan, ya kan? Kan ngaco cara berpikirnya seperti itu. Di Konoha banyak cara berpikir yang ngaco, tapi karena
banyak yang mempercayai, maka pemikiran-pemikiran ini dipercaya gitu. Padahal kan ini kan pikiran klien sepihak menurut saya pribadi. Kalau kita mengatakan jangan mikirkan tentang Tuhan lah, ya nggak nyampe nanti otak kita sampai ke situ. Ini kan klaim sepihak, ya. Mereka mengatakan seperti itu biar apa? Biar cara pandang kita terhadap Tuhan itu bisa disetting gitu, ya. Bisa diarahkan kemana gitu, ya. Bisa dimanipulasi gitu. Begitu cara kerja doktrin itu. Mereka awalnya itu mulai dari konsep ketuhanan, terus konsep keagamaan, terus konsep kenabian, ya. Semuanya didoktrin. Makanya banyak di Konoha itu orang-orang yang berlebihan dalam beragama sehingga dibodoh-bodohin gitu, seperti makam palsu, wakaf palsu dan lain sebagainya. Gila banget emang. Ya. Jadi semakin banyak kadrun di suatu negara. Sebenarnya kadrun itu bukan ditujukan pada satu agama tertentu. Agama Kristen juga ada yang kadrun kok. Ada banyak agama Kristen yang kadrun. Banyak banget, ya. Ya. Cuman kita melihatnya nggak kelihatan, ya. Banyak juga ternyata, ya, menganggap bahwa gerejanya yang paling suci, menganggap bahwa ajaran yang paling suci, menganggap bahwa tata ibadahnya yang paling suci. Ada banyak kok di Konoha seperti itu. Jadi kadrun itu bukan hanya agama tertentu gitu, bukan hanya ditujukan bagi agama mayoritas di Konoha, bukan. Tapi apa? Tapi bagi orang yang tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa berpikir secara skeptis, tidak bisa berpikir kritis, ya, berlebihan dalam beragama, menghalalkan berbagai cara untuk apa? Untuk mencapai surga dan bidadari. Padahal surga dan bidadari juga masih dipertanyakan. Oke, sekian video ini. Semoga bisa dipahami. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.